Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi anak-anak. Nah, untuk materi selanjutnya yang Ibu akan jelaskan itu mengenai arsitektur fiber to the X ya. Jadi FTX ini itu kepanjangannya adalah fiber to the X, di mana X-nya sendiri ini adalah berubah-berubah ya. Jadi X ini adalah variabel yang akan berubah-berubah berdasarkan di mana TKO-nya berada. Jadi TKO itu adalah titik konversi optik ya. Nah, X ini bisa berupa Z, bisa berupa bisa berupa C, bisa berupa B, bisa juga berupa H ya, tergantung di mana letak TKO-nya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana letak dan posisi dari konfigurasi arsitektur FTX ini. Jadi di materi ini Ibu tidak akan menjelaskan penjelasan lebih dalam tentang perangkatnya. Nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Di sini hanya akan menjelaskan bagaimana yang disebut FTX ya, letak dan posisinya. Nah, kalau melihat dari gambar ini mungkin kalian waktu kelas 1 pernah dikenalkan dengan konfigurasi seperti ini. Nah, konfigurasi ini itu sebenarnya namanya konfigurasi fiber to the home ya. Nah, namun Ibu mengambil contoh untuk fiber to the X ya. Nah, kita lihat dari gambarnya. Gambarnya ini dibagi menjadi 3 sisi. Ada yang di sisi kantor Telkom ya, sisi kantor Telkom. Ada yang di bagian luar kantor Telkom di jalan. Ada juga di bagian pelanggan atau di rumah ya. Nah, ini di kantor Telkom kita ini sebagai pengirim, ini sebagai penerima ya. Nah, di kantor Telkom itu salah satunya ada seperti kantor Telkom ini ya, yang balai kota ya. Di situ ada sentral yang berisi ruangan yang dimana ruangan itu hanya berisi rak-rak atau perangkat-perangkat. Nah, ruangan itu biasanya sangat dingin ya. Jadi kalau kalian tipe KL kemudian ada tempat ruangan kantor Telkom banyak perangkat-perangkatnya kemudian sangat dingin, nah di situ disebut sentral ya. Nah, di dalamnya itu ada banyak perangkat-perangkat telekomunikasi yang selalu digunakan ya. Jadi dia itu beroperasi dari pagi sampai malam ya. Jadi beroperasi 24 jam dikali 7 hari dikali 30 dikali 1 bulan dikali 1 tahun ya. Pokoknya dia akan bekerja aktif selama 24 jam ya. Nah, untuk itu kenapa dia harus dibuat ruangan yang sangat dingin, supaya dia tidak gampang panas, karena panas itu bisa mengakibatkan noise ya, namanya thermal noise, yang bisa mengakibatkan adanya gangguan pada nanti perangkat dan sinyal ya. Nah, ini di kantor Telkom, kita mulai di kantor Telkom dulu. Di kantor Telkom itu ada namanya Metro Ethernet ya, atau Metro Metro Ethernet sendiri ini dia yang akan menjadi otaknya ya, menjadi sentralnya ya. Nah, Metro Ethernet ini yang akan menghubungkan dengan internet, dia yang akan menghubungkan dengan jaringan-jaringan lain. Jadi untuk lebih dalam nanti ini akan dijelaskan selanjutnya. Di sini cuma cukup tahu posisinya, di mana posisinya itu tidak boleh tertukar ya. Nah, ini Metro Ethernet. Dari Metro Ethernet ini ada lagi namanya OLT ya, Optical Link Terminal ya. Nah, ini habis dari sini ada lagi namanya ODF, Optical Distribution Frame. Nah, ini kalau ada kayak begini lurus baru ini kode untuk fiber optik ya. Jadi ini adalah tanda untuk fiber optik. Nah, apa OLT dan ODF itu nanti Bu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Intinya ketiga ini adalah sentral. Disinilah semua data-data pelanggan dikelola. Disinilah semua yang mentransfer video, yang mentransfer data ya. Disinilah semua menghubungkan dengan internet. Pokoknya disinilah otaknya ya. Nah, di sini bisa berisi misalkan pelanggan. Anggaplah misalkan di kantor di Makassar itu ada tiga lokasi sentral, maka di seluruh kota Makassar, orang yang ada di kota Makassar itu dibagi 3 orangnya di sini ya. Nah, misalkan anggaplah ini berkapasitas, ini ODF ini kan tempat pelanggannya ya. Jadi ODF ini nanti kayak rak-rak seperti MDF. Kalau kalian pernah belajar tembaga, pernah dengar kata MDF. Nah, sama seperti main distribution frame ya. Nah, ini ODF ini misalkan berisi 100 pelanggan. Nanti 100 pelanggan ini akan dipecah-pecah. Nah, pemecahannya itu akan diisi dengan
ODC, ODP dan OTP ya. Ini namanya patch core. Apa itu patch core? Nanti Ibu jelaskan di selanjutnya. Intinya dia adalah kabel yang memiliki dua konektor yang menghubungkan dua perangkat optik ya, karena dia terbuat dari fiber optik. Nah, dari kantor Telkom dia akan keluar ke ruangan. Jadi, kemudian yang pertama kabel yang keluar dari ODF itu namanya kabel feeder. Jadi ini tetap kabel fiber optik cuman dengan kapasitas yang besar, misalkan 100 orang. Jadi ini ada 100 orang. Dan ini adalah ODC, Optical Distribution Cabinet ya. Jadi ODC ini sama dengan RK ya. RK. Jadi nanti Ibu jelaskan semua ini perangkat-perangkatnya. Ini sama dengan RK. Nah, dari sini ada 100 pelanggan ya. Jadi dari satu ODF bisa membawahi banyak ODC ya. Anggaplah di sini kita ambil contoh di wilayah A ada 5 ODC. Berarti satu ODF ini yang membawa 100 orang ya, 100 pelanggan akan dibagi ke 5 ODC. Berarti ada satu ODC ada 20 orang ya. Nah, itu untuk ODC. Nah, sedangkan satu ODC bisa membawahi beberapa ODP. Nah, ODC ke ODP dihubungkan dengan kabel fiber optik namanya kabel distribusi ya. Jadi ODC ke ODP dihubungkan dengan menggunakan kabel distribusi. Nah, anggaplah ODC membawahi 5 ODP, berarti 20 orang tadi ini dibagi 5 berarti satu ODP ada 5 pelanggan ya, satu ODP ada 5 pelanggan. Nah, kemudian dari ODP ditarik lagi kabel namanya kabel drop menghubungkan dengan OTP. Ini sudah di rumah pelanggan ya, namanya OTP. Ini sudah di rumah pelanggan. Jadi biasa di atas pintu ada yang kotak-kotak putih ya, itu namanya OTP. Dihubungkan dengan ODP menggunakan kabel drop ya. Kemudian anggaplah misalnya ini kan 5 pelanggan ya, satu ODP 5 pelanggan. Nah, berarti satu OTP itu hanya berisi satu pelanggan ya. Biasanya hanya berisi satu pelanggan. Nah, dari OTP inilah ditarik lagi kabel namanya kabel indoor untuk masuk ke roset ya. Ini namanya roset. Roset ini sudah ada di rumah-rumah pelanggan ya. Jadi roset itu kayak kotak-kotak kecil putih, nanti Ibu kasih lihat bentuknya bagaimana. Nah, dari roset ini dihubungkan lagi namanya patch core, kabel optik yang warna kuning itu patch core, yang ujungnya semua konektor dihubungkan ke ONT ya. ONT ini yang akan mentransfer ke telepon, ke VC ataupun ke TV, IPTV ya. Jadi ini roset ONT ini bagian ini semua ini ada di rumah pelanggan. Nah, kemudian dari elemen FTTX ini dibagi menjadi 4 segmen, ada A, B, C, dan D. Semua itu ada catuan kabel feeder, catuan kayak daya yang dikasihkan, daya dikasihkan untuk kabel feeder, kabel distribusi, kabel penanggal, dan adanya kabel rumah ya, atau kabel gedung ya. Jadi ini catuan-catuannya juga ada di sini ya. Nah, ingat ya bahwa ini adalah bagian kantor Telkom, ini di luar, ini di rumah. Jadi kalau ini ODC sama ODP sama OTP, kalau kalian lihat di jalan ini banyak ya, ODC itu kayak ada yang kotak-kotak, tulisannya tulisannya kadang Telkom ya, Telkom A, Telkom B, ada biasa kotak-kotak segi 4 ya di pinggir jalan. Kemudian ini ODP biasa juga kalau sekarang ini kebanyakan di tiang-tiang listrik ada tulisan Telkom warna putih, yang itu ODP. Kemudian ini biasa di rumah masing-masing. Nah, ODP ini ada beberapa jenisnya ya, nanti Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu untuk FTTX. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini adalah penggabungan antara kabel tembaga dengan kabel optik ya. Jadi tadi Ibu bilang bahwa kalau ada kode-kode yang kayak bulat-bulat begini adalah optik ya. Nah, ini sentral ini Telkom, kantor Telkom, ini pelanggan di rumah. Jadi ini sebenarnya ada penggabungan antara tembaga sama optik. Makanya ada terus ODC atau RK, ODP atau ODP atau DP, OTP atau kotak terminal batas, kemudian telepon. Nah, maksudnya ini kalau misalkan teori yang mengatakan bahwa FTTZ, kalau FTTZ zone dia dari sentral ke ODC itu masih menggunakan optik. Nanti dari ODC ada TKO di sini namanya TKO, titik konversi optik, diletakkan di sini. Nah, kalau dia TKO-nya di RK, maka dia adalah FTTZ. Nanti dari RK ke pelanggan itu menggunakan kabel tembaga. Kemudian untuk FTTC dari sentral ke DP itu menggunakan optik. Nanti dari DP ke pelanggan menggunakan tembaga. Kemudian FTTB dari sentral ke gedung itu menggunakan optik. Nanti dari gedung ke pelanggan ke user menggunakan
tembaga ya. Jadi kayak misalkan ini FTTB seperti misalkan ini kantor Pajar. Jadi misalkan di base camp-nya di kantor di gedung Pajar itu ada tempat ya untuk menyimpan OTB. Nah, di sana itu nanti dari sana ada TKO-nya. Jadi optik dari sentral ke Pajar. Nanti dari Pajar ditarik lagi kabel ke masing-masing kabel ke masing-masing ruangan itu menggunakan kabel tembaga. Jadi ke telepon di kantor-kantor itu di luar ruangannya itu menggunakan tembaga. Cuman sampai di bawah gedung menggunakan FTTB, baru nanti masuk ke dalam itu menggunakan tembaga. Sedangkan untuk FTTH, jadi FTTH itu dari sentral sampai di rumah kalian itu menggunakan fiber optik. Makanya sekarang itu semua dialihkan ke sini karena lebih cepat. IndiHome itu menggunakan sistem FTTH ya. Jadi IndiHome itu sekarang kalau kalian pasang IndiHome, semua dari sentral sampai di rumah kalian itu menggunakan fiber to the home. Jadi menggunakan fiber ya sampai di rumah. Jadi ingat ya, kapan dikatakan FTTZ ketika TKO-nya diberadakan di RK, kapan dikatakan FTTC ketika TKO-nya ada di DP, kapan FTTB ketika ada di building, kapan FTTH ketika TKO-nya berada di rumah pelanggan. Itu untuk penjelasan FTTZ sampai di FTTH. Nah, ini ada penjelasan secara teori ya, bisa kalian baca sendiri, tapi intinya sama seperti yang Ibu jelaskan. Nah, ada lagi satu namanya FTT Tower. Nah, tadi habis FTTB, FTTC, FTTZ sama FTTH. Ada satu lagi namanya FTT Tower. Nah, FTT Tower ini fiber to the tower. Jadi dari sentral Telkom sampai di tower itu menggunakan fiber optik. Nanti dari tower ke pelanggan itu menggunakan radio ya. Nah, kemudian tower itu tahu juga, kalian tahu kan tower itu seperti yang kayak di pinggir-pinggir yang tinggi yang punya Telkomsel. Nah, jadi dari Telkom sampai di sana itu menggunakan fiber optik, TKO-nya di sana. Nah, kemudian nanti dari sana akan ditransfer ke pelanggan-pelanggan itu menggunakan radio ya. Jadi ini penggabungan antara fiber optik dengan radio. Oke, itulah penjelasan tentang arsitektur fiber to the X. Untuk mengenai bagaimana perangkatnya lebih dalam, nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.